Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa CAD, siniar dan diri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya Lilis Kurniawati akan menemani pemirsa CAD dalam acara Bincang Cakwala, Cakap Berwawasan Literasi. Pemirsa CAD, di tengah pandemi COVID-19, setiap orang diharuskan untuk beradaptasi. Tidak terkecuali tentang bagaimana cara kita untuk menyalurkan kebosanan, kegelisahan, keresahan, dan beban yang kita rasakan. Salah satu yang dapat mewakili kegiatan tersebut adalah dengan menulis. Nah, kali ini kita akan berbincang seru tentang bagaimana kiat-kiat menulis cerpen bersama narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Soim Anwar MPD. Beliau adalah dosen di Universitas PGRI Adibuana, sastrawan yang telah beberapa kali menjuarai lomba penulisan cerpen dan esai yang diadakan oleh Depdiknas pada tahun 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, dan 2007. Assalamualaikum Pak Soim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini Pak? Ya alhamdulillah baik-baik juga. Ini masih di rumah juga dalam rangka ya kerja dari rumah gitu. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, ngobrolin soal menulis nih Pak. Biasanya yang pertama kali terbesit adalah bagaimana sih Pak cara seseorang untuk mendapatkan ide kepenulisan. Apakah kita harus pergi ke tempat yang sunyi, alam bebas untuk mendapatkan ide tersebut Pak? Iya, jadi sebelum menjawab itu saya menunjukkan bahwa sejak tahun 1992 saya sudah menulis, artinya sudah menerbitkan buku. Ini buku tahun 92 ya. Oknum judulnya, diberi kata pengantar oleh penyair Jawa Imron. Kemudian tahun berikutnya, ini tahun 92, Musyawarah Para Bajingan, diberi kata pengantar Profesor Sri Pansadi Utomo. Kemudian buku berikutnya adalah Pot Dalam Otak Kepala Desa, diberi pengantar oleh sastrawan Satya Grahawib. Kemudian ini juga buku saya berikutnya, ya, Perempuan Terakhir di Grasindo atau Gramedia, juga di dalamnya ada pengantar Profesor Setia Yuwono. Kemudian ada juga buku dari Tika Serangkai, Sebiji Pisang Dalam Perut Jenazah. Ini juga diberi banyak kata pengantar dan terutama dalam catatan-catatan kecil oleh para sastrawan Indonesia. Kemudian ada juga buku Sebiji Pisang Dalam Perut Jenazah, ini juga sudah terbit. Kemudian juga ada buku Di Jarwal, ya, ini Kutunggu di Jarwal, ini. Dan yang paling baru adalah buku saya ini, ada juga Sepatu Jinjit Arianti. Ada satu buku lagi, tadi saya cari dokumennya, yang juga baru yang terbit, yaitu tentang korupsi, tentang cerita pendek khusus tentang korupsi. Kalau pertanyaan bagaimana saya mendapatkan ide, apakah harus bersepiria begitu? Nah, sebenarnya setiap sastrawan itu memiliki potensi untuk mendapatkan ide. Karena sumber ide itu paling tidak ada 5 hal atau 5 macam. Ya. Yang pertama itu pengalaman pribadi. Jadi kalau teman-teman itu ingin menulis cerita pendek atau menulis novel, itu ide yang paling mudah adalah pengalaman pribadi. Ya. Yang kedua adalah pengalaman orang lain. Kita tiap hari ketemu dengan teman, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan siapapun, dimanapun, mungkin mereka bercerita, mereka mengalami sesuatu kejadian, itu adalah sumber ide juga. Ada juga sumber ide tentang dari membaca, tiap hari kita baca-baca buku, koran, macam-macam, internet juga. Ada juga mendengarkan atau menonton televisi. Itu kita juga dapat ide dari alat-alat media elektronik begitu. Tiap hari kita baca status orang lain gitu, dapat ide. Dan yang paling penting adalah dari imajinasi, ya. Karena semua ide itu hampir pasti ditambah dengan imajinasi. Tidak ada satu ide pun yang tanpa imajinasi. Ketika kita punya teman ngobrol-ngobrol, lalu percakapannya kita tangkap gitu, riwayatnya kita tangkap, pasti kita mengolah kembali dengan imajinasi kita. Jadi baik pengalaman pribadi dari orang lain, dari membaca buku, nonton televisi, dengarkan radio, itu pasti sumbernya juga ditambah dengan imajinasi kita.
Jadi ide di sekitar kita sangat banyak. Bagi teman yang pertama menulis, awal menulis itu ide paling bagus itu pengalaman pribadi. Karena lebih otentik, lebih konkret. Itu. Jadi itu kalau sumber ide seperti itu ya. Jadi bisa dari mana saja dan pastinya selalu ditambahkan dengan imajinasi ya Pak? Pasti ya, karena sastra ada dunia imajinasi. Dari sana kita bisa membedakan karya sastra dan berita, ya kan? Baik. Kalau ide sudah didapatkan, Pak, bagaimana cara menuangkan ide tersebut ke dalam karya penulisan, Pak? Nah, ini yang paling sulit bagi setiap orang, termasuk bagi saya. Jadi ide yang kita dapatkan itu kan baru sepintas kan, baru gambaran umum. Nah, biasanya ide-ide seperti itu harus diperkaya dengan bacaan-bacaan, dengan pengalaman-pengalaman baru, dengan setting-setting gitu kan, juga dengan logika biasanya kalau cerita pendek itu ya. Ini masuk akal apa tidak? Karena sering kita itu menulis ingin canggih tapi ternyata tidak masuk akal. Mengapa? Karena kita tidak menguasai masalah gitu. Sebagai contoh, jadi kalau ada dulu saya pernah menulis ya sebuah cerita pendek berjudul Dia Bukan Anakku gitu loh. Saya memperdalam bagaimana genetika itu terjadi gitu. Lalu saya ngomong dengan teman saya dokter. Nah waktu itu namanya Dokter Kuncoro Suhadi. Saya ajak bicara panjang lebar gitu. Termasuk kalau si A darahnya A, lalu si B darahnya B, darah A ketemu darah B, itu gimana kemungkinannya gitu. Bisa A, bisa B, bisa AB, bisa O gitu. Jadi kemungkinan cerita itu masuk akal, itu kita dapat mempertanggungjawabkan. Kalau itu ilmiah ya harus ilmiah ya. Termasuk setting sosial. Saya sering menjadi juri menulis cerita pendek ya di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Itu umumnya teman-teman itu belum menguasai setting sosial. Jadi sebuah cerita pendek terjadi di Madura, katakanlah begitu, dialognya juga antar teman-teman dari Madura sendiri, tokohnya. Tapi dalam dialog itu mungkin karena ingin gagah menggunakan kalimat lu mau kemana, ngapain gitu. Nah itu tidak sosiologis. Jadi di samping masalah itu masuk akal, juga tokoh ini hidup di mana, orang mana, bahasa dia untuk dialog itu umumnya bagaimana. Jadi itu memperdalam cerita pendek menjadi sesuatu yang sangat rasional gitu. Karena kita berhadapan dengan hal-hal yang rasional, hal-hal yang realistis gitu. Kalau Anda orang Surabaya membuat tokoh cerita pendek orang Surabaya terjadi di Surabaya, kalau dalam dialog gimana orang Surabaya itu ngomong? Ya mungkin dengan bahasa sedikit bahasa Surabayaan gitu. Nggak perlu pakai bahasa dialek Betawi Jakarta itu. Lu mau ngapain gitu. Itu enggak sosiologis namanya. Gitu. Termasuk memperhitungkan alur. Ini alurnya masuk akal apa enggak? Durasi waktu untuk ini ke sini itu logis apa enggak? Gitu. Jadi dari sana kita membuat cerita pendek itu juga perlu perhitungan rasional. Dari ide kemudian dipelajari, dibuat referensi sehingga bisa diterima oleh banyak hal. Dan masuk akal gitu. Saya kemana-mana juga. Supaya cerita itu masuk akal, maka kalau saya itu pergi gitu kan, saya betul-betul mengamati. Karena cerita itu akan saya buat dengan setting di sini. Saya ke Mekah umpamanya, betul-betul mengamati kondisi setting di Mekah. Betul-betul mengamati jalan ini menghadap kemana. Ini ada toko apa, ini ada apa gitu kan. Saya di bandara, di Singapura, di Thailand, di Malaysia gitu. Setting itu saya pelajari betul sehingga sangat logis gitu. Nah, sekarang saya juga sedang menulis cerita tentang settingnya di sebuah sungai di Thailand gitu. Dan saya sudah punya rekaman karena saya kesana, pernah ke sana gitu. Oh nanti begini, sehingga orang itu bisa melihat, membaca gitu. Oh iya ya, saya juga pernah ke sini gitu. Jadi imajinasi itu tidak berfungsi secara total, tapi ada bagian-bagian yang logis gitu, bagian-bagian yang logis. Oh ini gitu. Jadi Baik, yang dimaksud berarti dengan dalam baik, ya. berarti dalam penuangan itu dibutuhkan logika, kemudian penelitian yang begitu detail agar pembaca juga merasakan situasi yang kita ceritakan begitu ya, Pak? Iya betul. Luar Jadi biasa, seakan-akan menarik sekali. cerita itu, oh ini di sini, oh iya gitu, masuk akal gitu. Oh pengaruhnya Baik, ke sini ya gitu. luar biasa. Kalau soal Ya, teknik menulis, Pak, teknik menulis itu susah nggak sih, Pak? ini. Jadi kalau ada 100 sastrawan atau penulis gitu,
ditanya tentang teknik beliau menulis, mungkin ya beda-beda gitu. Jadi kita bisa menemukan gaya teknis atau proses kreatif kita menulis ya. Yang paling mudah itu begini, ketika kita itu mendapatkan ide, saya mendapatkan ide gitu, dalam pikiran imajinasi kita itu, atau saya juga, itu membuat semacam alur cerita. Jadi teman-teman bisa membuat, oh ide saya begini. Secara mudah, saya kayak mungkin pelajaran yang pernah kita terima, buatlah urutan alur. Oh, pertama si A ketemu si B, lalu si B ketemu si C, itu diberi urut 1 sampai berapa gitu. Jadi peristiwa itu ada urutan alurnya 1, 2, 3, dan itu masuk akal. Logis, oh ya udah ini waktu sekian gitu. Dibuat seperti itu supaya apa? Kita tidak kehilangan jejak di tengah. Acap kali kita itu 1, 2 paragraf terus habis. Kenapa? Karena dalam 1 paragraf itu mungkin ide semua gitu. Mungkin intinya, sehingga cerita kita habis. Maka seorang penulis setelah kita mendapatkan urutan peristiwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai alur, nanti kita mengembangkan setiap nomor itu harus disiplin. Oh ini setiap urutan, setiap 1 nomor saya buat 2 atau 3 paragraf. Nah gitu. Jadi diolah. Cara mengolahnya gimana? Ya, setiap peristiwa itu diberi deskripsi dan dialog. Jadi jangan sampai peristiwa yang kita tulis itu deskripsi semua. Ada deskripsi, uraian, begitu, ada dialognya. Gitu. Alurnya bisa maju, mundur, dan semacamnya. Supaya apa? Supaya peristiwa itu menjadi menarik. Nah, kalau bisa, ini kalau tradisi saya ya, mungkin gaya saya, itu memulai cerita biasanya dengan deskripsi lokasi biasanya. Deskripsi lokasi atau deskripsi tentang tingkah laku seseorang. Sebelum masuk ke permasalahan, dideskripsikan secara lebih detail, karena bagian pertama, paragraf awal, itu bagian yang paling bisa membuat orang untuk berlanjut membaca. Jadi katakan begini, pandangan pertama itu begitu menggoda, gitu kan? Iya, Pak. Bacaan pertama begitu menggoda. Selanjutnya diselang-seling ada dialog, ada deskripsi, ada dialog, ada deskripsi. Jadi dituang dalam bentuk seperti itu. Dan jangan gini, jangan ingin cepat selesai, tulis saja. Nanti mesti ada proses berikutnya. Gitu. Baik. Dibuat Jadi yang paling penting adalah bagaimana menarik pembaca untuk selalu menikmati dari awal paragraf begitu ya, Pak? Iya, betul. Di awal Oke. paragraf. Tantangannya Baik, pada Pak. pemilihan kata sebenarnya. Baik. Ya, Kalau ya, ya. karya sudah ada, Pak, sudah dibuat, lalu apakah pembacaan intensif terhadap suatu karya itu penting, Pak? Dan mengapa demikian, Pak? Oh ya, jadi kita itu kan meskipun sebagai seorang penulis, kadang-kadang kita sadar bahwa nggak ada yang sempurna gitu kan. Maka cerita yang sudah selesai kita tulis, cerpen maupun novel gitu, itu kita baca ulang, dibaca dengan intensif, dibaca lagi. Yang pertama apa? Kalimatnya itu enak apa tidak? Saya memilih kata ini tuh enak apa tidak? Kata ini saya pakai berulang-ulang, ini kan membosankan, diganti, dibaca lagi. Yang pertama pembacaan terkait dengan logika cerita. Oh ini masuk akal, baca, lalu edit tentang kata-kata, tentang kalimat gitu. Setelah kita baca sendiri, itu ada lebih baiknya kita meminta teman atau orang lain untuk membaca. Coba kamu baca. Ya, kalau kita punya banyak teman, ya suruh baca aja. Nah, komen-komen, komentar, saran, kritik dari orang lain itu penting karena biar kita itu bisa mengetahui kelemahan cerita pendek kita. Makin banyak kita menulis, sering diberi komentar orang gitu. Lama-lama kita juga belajar, kita juga terasah, oh begini, oh begitu gitu. Asal itu tidak terkait dengan gagasan utama kita ya. Biasanya yang paling sering terjadi itu adalah logika cerita gitu. Logika cerita. Oh, kok begini? Ini karakternya kok begini. Jadi satu hal yang juga perlu dicatat adalah biasanya kegagalan dalam menulis cerita itu juga masalah karakter, gitu kan? Kita kan sering menggerakkan tokoh itu seperti menggerakkan boneka, gitu. Dibawa ke sana, dibawa ke sini, gitu. Padahal tokoh yang kita ciptakan itu memiliki karakter. Jadi kita menghadirkan tokoh itu menghadirkan manusia. Kalau tokoh A sudah di plotting tokoh ini cerewet, gitu kan? Maka kita harus menyadari ini tokoh cerewet.
maka dia dalam perjalanan cerita harus cerewet. Dan karakter itu harus dipertahankan. Oh, yang ini pendiam. Oh, ini tidak mau ditaksir. Seorang cowok menaksir cewek. Ceweknya nggak mau, gitu kan. Gimana caranya mau? Wong ceweknya nggak mau. Nah, karakter itulah yang harus dipertahankan sampai cewek ini mau. Jangan sampai ditraktir bakso sekali sudah mau, gitu kan. Nah, itu juga dalam karakter kurang dipertanggungjawabkan. Ada liku-liku sampai si cewek ini mau, gitu kan. Nah, itu karakter namanya. Sampai si cowok juga ulet. Kalau memang dia ulet, ya harus ulet. Jadi itulah yang harus betul-betul diperjuangkan oleh seorang pengarang agar dia itu tidak menggerakkan seperti boneka. Tokoh ini manusia sebenarnya. Dia punya logika, dia punya latar belakang sosial, dia punya budaya. Maka kita menghadirkan tokoh dengan seperangkat psikologinya, dengan budayanya, dengan kebiasaan dia, dengan style dia. Sehingga tokoh ini hadir begitu realis gitu di mata pembaca. Jadi bisa dikatakan bahwa proses pembacaan intensif ini sebenarnya juga proses pengeditan, kemudian penguatan karakter, kemudian bagaimana bisa dinalar, dan memahami betul bahwa karakter yang kita buat ini mempunyai latar belakang dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan supaya kita tidak istilahnya asal menggeret para tokoh tersebut, begitu ya Pak? Iya, betul. Baik, baik. Luar biasa sekali Pak. Pak, kalau kalian sudah dapat, kemudian sudah dibaca, kemudian diedit dengan sedemikian rupa indahnya. Bagaimana dengan proses publikasi atau penerbitan, Pak? Ya, jadi orang menulis cerita itu pada akhirnya kan untuk dikonsumsikan ke publik ya, biar dibaca orang lain, biar dinikmati oleh masyarakat gitu. Kita juga tidak mungkin membaca diri sendiri untuk diri sendiri sebagai dokumen sendiri ya boleh-boleh saja. Tapi goalnya itu kita ingin menyampaikan kepada masyarakat dengan misi yang ada di dalamnya. Nah, biasanya begini, sebuah catatan ya. Kita mengirim cerita pendek kita, novel kita ke media massa gitu, setelah kita yakin bahwa cerita kita itu layak untuk dikirim gitu kan. Yang paling pertama kalau konsumsinya adalah media massa, itu kita melihat media mana yang akan kita tuju. Katakanlah koran A, koran B, koran C, begitu. Kita itu harus punya gambaran, oh koran ini karakter cerpen-cerpen yang dimuat begini. Cerpen ini begini, cerpen ini begini ya. Jadi media itu punya segmen, punya karakter, punya gaya. Kalau koran A itu kalau kritik keras dia nggak mau gitu. Tapi koran B mau, maka cerita kita itu harus diarahkan ke media yang cocok. Begitu. Kita memilih media. Ya tentu mempublikasikan ke media itu kita harus tahu. Media itu mesti memberi aturan berapa font, berapa karakter, berapa halaman itu kita baca betul. Jangan sampai yang kita kirim itu melebihi porsi yang diberikan. Kalau sudah begitu nggak dimuat biasanya. Gitu. Jadi sekarang kan zamannya email ya, email dikirim gitu. Dan kita ngirim ke sana dengan email dengan ya identitas yang diminta gitu. Kirim aja. Dan jangan ditunggu-tunggu, karena apalagi awal ya, nanti bisa nggak jadi nulis, hanya nunggu itu toh. Pokoknya dikirim, kalau kita buat lagi gitu. Nanti kalau biasanya sih memberi batasan. Kalau sudah 2, 3, atau 4 minggu tidak dimuat, berarti memang tidak dimuat gitu. Ya boleh kita revisi lagi gitu, sampai nanti kita kirim ke media lain. Nah, bisa juga dibukukan. Nah, sekarang kan musimnya internet kan, ya bisa jadi cerita kita itu dipublikasikan melalui internet. Anda punya Facebook, Anda punya Twitter, Anda punya blog, dan lain-lain. Itu juga bisa sebagai sarana untuk mempublikasikan. Dan dari sana bisa dipakai diskusi cerita pendek kita, puisi kita, dan lain-lain melalui jaringan yang ada dengan kita. Jadi bisa kalau diterbitkan dalam bentuk buku, baik Pak. Ya, benar. Kalau itu sudah diterbitkan dalam bentuk koran atau majalah, kalau cara saya pribadi, itu kalau sudah banyak, baru saya bukukan. Jadi setelah dikumpulkan di koran, majalah, dimuat banyak-banyak, biasanya terus akhirnya itu dijadikan buku. Tapi satu catatan, jangan lupa, meski sudah diterbitkan, sudah dibukukan, kadang-kadang setelah kita membaca ulang, itu kita merasa tidak puas juga. Ini mestinya begini gitu. Jadi ada perasaan seperti itu ya, Pak. Tulisan-tulisan kita sendiri.
Baik. Iya, ya diubah nggak apa-apa, diedit nggak apa-apa. Iya. Itu kan perkembangan kita itu kan berjalan, naluri kita, ide kita, logika kita berjalan. Oh lebih baik begini, ya diubah nggak apa-apa, karangannya sendiri kok, nggak apa-apa. Oke. Baik, baik. Terus nggak Jadi apa-apa. untuk baik untuk penerbitan berarti memang menyesuaikan dengan media massa yang kita kirim. Kemudian juga sekarang lebih mudah karena sudah ada internet dan sosial media yang membantu kita untuk mempublikasi karya-karya yang sudah kita punya ya, Pak. Iya, iya, betul, betul. Yang terakhir nih, Pak. Kalau biasanya orang mengatakan bahwa memulai itu biasanya sulit. Tapi ternyata mempertahankan tuh jauh lebih sulit loh, Pak. Nah, apa nih Pak tips dari Pak Soim supaya Iya, pemirsa CAD ini dapat mempertahankan kepenulisan yang kita punya nih Pak? Karena kan itu bukan hal yang mudah gitu Pak, konsisten berkomitmen dengan kepenulisan yang kita punya. Padahal hal tersebut juga sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan kita dalam kreatif menulis begitu Pak. iya. Jadi biasanya kita menulis itu, makanya begini, semua pekerjaan itu harus dilaksanakan dengan hati, ya, ya seperti cinta dengan hati Luar itu biasa. awet, gitu kan. Nah, Baik. ya, jadi gini, orang itu menulis itu awalnya adalah motivasi. Dulu pada waktu saya mahasiswa, itu banyak teman-teman seangkatan saya yang menulis. Tapi ya itu tadi, yang bertahan sampai hari ini ya mungkin hanya saya gitu kan. Karena apa? Kita itu mencintai apa yang kita lakukan. Jadi kalau sudah menulis, itu kita itu betul-betul menyukai dunia itu dengan hati. Maka kalau kita sudah menulis, itu kita jangan cepat puas. Menjadikan menulis sebagai kebutuhan hidup. Anda percaya apa enggak? Saya itu kalau punya ide, sudah ingin menulis, itu kalimat yang dapat saya uraikan begini. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, duduk pun gelisah. Kayak orang mau melahirkan. Makan enggak, ibaratnya makan enggak enak. Tidur enggak nyenyak, duduk pun gelisah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita lahirkan. Sampai Kalau Anda sudah sebegitunya terasa seperti ya itu, Pak? loh iya, Luar kalau Anda biasa sudah ya Pak. seperti itu, berarti Anda itu sudah ini menulis sebagai satu kebutuhan. Tapi kalau nggak menulis nggak apa-apa, enjoy saja. Itu belum kebutuhan. Maka Anda jangan punya tradisi memuntahkan tulisan. Jadi saya itu kalau sudah ingin menulis itu usahakan harus jadi. Soal nanti bagus apa tidak ya, pokoknya harus jadi. Sebab kalau kita menulis lalu kita merasa tidak senang, lalu kita muntahkan, kita gagalkan, dikhawatirkan kita mudah memuntahkan ide. Jadi diperjuangkan terus. Bahkan gini, kalau saya menulis, itu belum tentu hari ini saya punya ide, lalu dalam waktu 1 hari jadi enggak. Nanti 1-2 hari ini, 3 hari mungkin saya punya ide baru. Saya menulis juga. Nah, ide yang lama itu akan muncul di kemudian hari. Ya, jadi bisa diselingi dengan ide-ide lain. Saya kan nulis cerpen, juga nulis esai, ya juga kerja yang lain begitu, penelitian. Jadi jangan sampai kita itu begitu mudahnya untuk meninggalkan tulisan yang sudah kita buat. Usahakan jadi, gitu kan? Supaya apa? Menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa menulis, itu kita nggak menulis itu nggak enak loh. Merasa kayak belum makan gitu. Ada yang hilang begitu Pak ya? Ada yang hilang, ya. Oh, oke. Bukan hilang, Menarik belum sekali. kita Apa Pak? temukan gitu. Oh, masih belum ketemu. Ya kayak Kayak belum kita jodoh ya? temu, iya gitu. Kayak ada yang hilang dan belum ditemukan Iya. dan kita berusaha mencari untuk menemukan itu gitu. Itu sudah terjadi ketika kita sudah mencintai apa yang kita kerjakan begitu Pak ya? Iya, iya. Luar Anda tahu, biasa. saya menulis ini mulai mahasiswa semester 4. Meskipun saya dari SMP, saya dari SMA atau SPG saya sudah suka menulis, tapi saya menulis betul-betul itu ketika saya kuliah, ya. Semester 4 itu saya mulai menulis dan dimuat di koran. Dimuat di koran dan wah seneng. Bangga Dengan sekali dimuat ya di, Pak waktu itu. oh bangga sekali, Ya, luar korannya biasa. dibawa kemana-mana gitu kan. Dulu koran kan sangat Baik. ya betul-betul bacaan yang dibaca banyak orang gitu. Dan terus sampai hari ini saya masih menulis dan ingin menulis gitu loh ya. Kalau tidak bisa menulis saya mulai merasa sedih gitu. Kok nggak bisa nulis saya gitu kan? Kok nggak bisa nulis? Kok nggak bisa produktif gitu? Dan seperti itu mungkin akan dialami oleh hampir semua penulis yang dari awal dia sudah memiliki naluri ingin menulis. Kalau nggak menulis gitu dia merasa gimana ya gitu. Takut gitu. Takut tidak bisa menulis lagi. Takut kehilangan gitu.
Baik, terima kasih Ya, banyak Pak Soim atas ya, iya, iya. waktunya, informasinya, pengalamannya, dan motivasi yang sudah diberikan kepada pemirsa Siadi. Semoga Iya, iya, Bapak dan iya. keluarga sehat selalu ya Pak. Amin, Dan terima selalu kasih, ditunggu Mbak. Iya, iya. karya-karyanya Pak. Terima kasih banyak. Siap. Iya, 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 iya. Baiklah pemirsa Siadi, sudah selesai perbincangan kita. Terima kasih sudah menikmatinya sampai selesai. Dan semoga ini semua bermanfaat dan semakin membuat kita semangat untuk menulis. Karena kata Pak Soim bahwa apa yang kita kerjakan dan kita cintai pasti akan ada hasilnya. Kemudian juga proses pendewasanya juga membutuhkan waktu seperti itu ya. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam acara Bintang Cakwala, Cakap Berwawasan Literasi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.